Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai teori akomodasi komunikasi dalam tradisi semiotik, serta teori penetrasi sosial dan teori pertukaran sosial dalam kasus interaksi antara budaya, antara warga asli Q Theta dengan warga baru Timor Leste di desa Nuba. Mereka mempunyai perbedaan kebudayaan dan telah lama hidup berdampingan, tetapi mereka mempunyai komunikasi yang baik tanpa memandang kebudayaan, serta saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kedua warga tersebut menjadikan tanda sebagai salah satu penghubung yang dapat memberikan penjelasan di antara keduanya. Pendana dilihat sebagai bentuk atau wujud fisik yang dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, sedangkan pertanda dilihat sebagai fungsi, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam karya arsitektur. Semiotik adalah ilmu tentang tanda dan cara-cara tanda itu bekerja. Sebuah tanda adalah sesuatu yang melambangkan sesuatu yang lain. Contohnya pada gerak tubuh dan ekspresi wajah dalam interaksi sosial. Dilihat dari kasus interaksi antar budaya antara warga asli dusun Q Theta dengan warga Timor Leste di desa Noboki, semiotik ini tidak digunakan oleh masyarakat desa Nobaki. Karena untuk berinteraksi, mereka cenderung lebih pasif dan menunjukkan ekspresi dengan gerak-gerakan tubuh. Sedangkan interaksi sosial pada warga desa dusun Q Theta lebih menunjukkan sisi emosional. Hal ini dapat terlihat dalam ekspresi wajah yang ditunjukkan ketika mereka sedang berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akomodasi komunikasi. Akomodasi komunikasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang ketika merespon komunikasi atau perilaku orang lain. Substansi dari teori akomodasi adalah adaptasi, bagaimana seseorang menyesuaikan komunikasi dengan orang lain. Bentuk akomodasi atau adaptasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu konvergensi adalah strategi perilaku orang lain yang berkomunikasi beradaptasi terhadap perilaku komunikatif satu sama lain. Dan yang kedua ada divergensi, yaitu pelaku komunikasi yang tidak merugikan kesamaan satu sama lain, tetapi bukan tidak respek, namun lebih tidak berusaha bersosialisasi. Teori ini dengan interaksi antar budaya adalah warga asli dusun Q Theta dengan warga Timor Leste di desa Neobaki. Sebut saja ada geng yang bernama bukan Setger, beranggotakan si A yang berlatar belakang orang kaya, si B yang biasa saja tetapi kaya dari segi intelektual, dan si C yang memiliki kehidupan biasa saja namun selalu sigap saat si A dan B membutuhkannya. Meski dengan latar belakang yang berbeda, mereka tetap solid. Nah, itulah dia contoh kasus dari pertukaran sosial. Walaupun mereka dari latar belakang yang berbeda, tapi mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya masuk ke dalam teori penetrasi sosial yang merupakan perkembangan hubungan yang bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal menuju tingkatan yang paling dalam atau ke tingkatan yang lebih bersifat pribadi. Ada 4 tahapan pendekatan dalam teori penetrasi sosial ini. Yang pertama itu tahap orientasi komunikasi, merupakan tahapan awal perkenalan diri dengan cara membuka sedikit demi sedikit informasi yang ada pada diri kita yang sebagai pemasuk ke dalam lingkungan tersebut. Dalam arti kita mencari informasi atau detail mengenai personal kita sendiri kepada pihak lain. Jika memang ada feedback dari pihak lawan, berarti kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Yang kedua yaitu tahapannya pertukaran penjajakan afektif. Maksudnya di sini ketika aspek-aspek dari pribadi lawan mulai kita telusuri dan lawan mulai terbuka. Maka dari itu kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu tahapan pertukaran afektif. Tahapan ini termasuk kepada interaksi yang lebih santai tanpa beban. Sudah mulai tumbuh kepercayaan di antara kedua belah pihak hingga dapat membuat keputusan secara cepat dan sudah ada pertukaran informasi di antara dua belah pihak tersebut. Selanjutnya adalah tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pertukaran stabil. Berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan, dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan spontanitas dan keunikan yang tinggi.
Kekuatan dari teori ini dapat digunakan untuk melihat interaksi interpersonal antara individu dan kelemahannya itu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pengungkapan diri tidak bernilai. Selanjutnya, saya ingin memberikan kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah diberikan oleh beberapa rekan saya sebelumnya. Bahwa terdapat tradisi komunikasi dan juga beberapa teori komunikasi yang berkaitan dengan artikel yang berjudul Akomodasi Komunikasi dalam Interaksi Antar Budaya Masyarakat Dusun Kioteta dengan Masyarakat Timur Leste di Desa No Batu. Tradisi yang terdapat di dalam artikel ini yaitu tradisi semiotik, yang mana artinya membahas tentang tanda-tanda yang terdapat dalam interaksi sosial. Kemudian terdapat 3 teori, yaitu yang pertama teori akomodasi komunikasi, kemudian teori penetrasi sosial, dan juga teori pertukaran sosial. Nah, ketiganya ini bisa dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan di masyarakat yang terjadi berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan. Teori akomodasi komunikasi dapat digambarkan yaitu dengan adanya kemampuan antar warga dalam penyesuaian cara berkomunikasi satu sama lain. Kemudian untuk teori penetrasi sosial, di mana teori penetrasi sosial adalah suatu proses perkembangan hubungan mulai dari level yang paling dangkal hingga yang paling tinggi, yang mana bisa dicontohkan seperti misalnya dari orang yang tidak saling mengenal bisa menjadi sahabat atau bahkan bisa sampai ke proses pernikahan. Dan yang terakhir, adanya teori pertukaran sosial yang dapat digambarkan dengan adanya kegiatan masyarakat yang berlatar belakang sosial berbeda, mereka dapat menjadi satu kesatuan di masyarakat. Saya April. Saya Hilwa. Saya Al. Saya Fahri. Saya Novia. Saya Hasya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.